Nah, akhirnya dari sini terjawab semua ya. Akhirnya pihak Kementerian PUPR akhirnya buka suara lah. Bahkan pada saat lalu yaitu heboh debat pembangunan jalan era SBY versus Jokowi. Di sini PUPR beberkan datanya. Nah, menurut Kementerian PUPR di sini yaitu Anies Baswedan itu salah data atau salah menafsirkan data dari BPS tersebut. Nah, ini bahkan juga dikomentari oleh Hensu Aja. Ternyata yang kemarin dipidatokan Pak Anies itu hasil bisikan yang salah. Menurut Hedi Rahadian, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, panjang jalan nasional saat era SBY yang disampaikan Anies tersebut adalah perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru. Saran saya buat Pak Anies Baswedan gak perlu minta maaf secara terbuka, Pak. Itu akan sangat merendahkan harga diri seorang baca pres. Nah, seperti contoh yang dilakukan oleh Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Itu juga ada rumah sakit diganti rumah sehat. Nah, bisa jadi itu adalah rumah sehat dari pembangunan Anies Baswedan. Ya bisa jadi, karena akan ada data-data semacam itu rumah sehat di era pemerintahan Anies Baswedan pada saat menjadi gubernur. Bisa jadi rumah sehat ada berapa di data. Ya seperti adanya juga pergantian nama jalan. Memang sih kalau Anies Baswedan kan sering mengganti sebuah nama ya, bahkan nama jalan dan juga bahkan nama rumah sakit menjadi rumah sehat. Nah, di sini dari Detik Finance. Di sini juga saat Anies bandingkan pembangunan jalan Jokowi versus SBY, PUPR salah baca data BPS. Nah, kemungkinan di sini ketika pihak Kementerian PUPR, misalnya Pak Basuki Hadi Muljono, kemungkinan enggan menanggapi ya. Apalagi saya pada waktu itu, pada saat DKI Jakarta banjir, itu juga pihak Kementerian PUPR Basuki Hadi Muljono juga enggan menanggapi tentang statement Anies Baswedan, karena memang sudah beda sekali lah dengan Anies Baswedan. Bahkan Menteri PUPR menegaskan, saya dididik bukan untuk berdebat. Ya kemungkinan males lah Menteri PUPR menanggapi hal ini, karena masyarakat saat ini juga sudah merasakan dampak dari pembangunan infrastruktur yang dinakodai oleh Pak Basuki Hadi Muljono. Jadi biarlah rakyat yang menilai lah. Walaupun Anies menyebut data lebih banyak Presiden SBY daripada Jokowi, itu menurut saya Pak Basuki males menanggapi ya, karena memang Pak Basuki tidak dididik untuk berdebat. Nah, di sini pada waktu itu yaitu Anies Baswedan tiba-tiba membandingkan pembangunan jalan raya era Presiden Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Anies menilai pembangunan jalan non-tol era Jokowi kalah dibandingkan era SBY. Terkait ini, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, Hedi Rahadian memberikan tanggapan. Menurutnya ada kesalahpahaman dalam memahami data Badan Pusat Statistik BPS yang disebut bahwa pembangunan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS, katanya saat ditemui di gedung DPR RI pada 24 Mei. Ia menjelaskan BPS menampilkan data berdasarkan status jalan, bukan pembangunan jalan baru. Misalnya di sini jalan nasional yang bertambah ribuan kilometer berasal dari perubahan status jalan dari jalan provinsi. Jadi, data BPS itu bercerita soal penambahan status, bukan pembangunan jalan. Jadi, status kewenangan jalan nasional bertambah sekian belas ribu kilometer itu adalah perubahan status dari jalan provinsi ke jalan nasional, bukan pembangunan jalan baru bebernya. Saya punya jalan provinsi nih, jalannya sudah ada, bukan dibangun. Nah, di tahun 2000 sekian nanti ada SK, surat keputusan baru. Ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional, tambahnya. Nah, dari penjelasan di sini akhirnya terungkap kan, ternyata itu bukan jalan yang dibangun oleh SBY, melainkan jalan provinsi dirubah menjadi jalan nasional, akhirnya bertambah ribuan kilometer tersebut. Ya kalau dilihat dari sepak terjang pembangunan dari Presiden Jokowi, itu membangun jalan nasional sangat banyak sekali lah. Contohnya saja di Papua lah, itu bahkan juga membangun jalan baru. Akhirnya sekarang ini untuk akses jalan-jalan di pelosok di Papua itu sangat mudah sekali, karena pada periode pertama Presiden Joko Widodo langsung mengebut jalan-jalan di luar Pulau Jawa, khususnya di Papua, NTT dan lain sebagainya.
Itu bahkan masyarakat saat ini juga sudah bisa merasakanlah dampak pembangunan infrastruktur khususnya jalan-jalan. Sekarang ini juga tampak bagus dan bahkan juga dicor. Bayangkan yang dulu jalan-jalan di pedesaan, terkhusus di daerah persawahan, itu sama sekali tidak terakses jalan-jalan yang bagus. Tetapi saat ini di pemerintahan Presiden Joko Widodo bahkan juga dibangun jalan, bahkan dicor jalan tersebut. Itu kan yang keren, tetapi juga luput dari kacamata Anies Baswedan. Kemungkinan Pak Anies Baswedan di sini kurang blusukan ya. Akhirnya tidak tahu kerja dari Presiden Joko Widodo. Apakah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Masyarakatlah yang bisa menilainya sendiri. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya di sini ya, ketika Kementerian PUPR yaitu Anies Baswedan salah baca data BPS. Nah, di sini dari Ruwet, gampang banget emang kalau mau tipu cebong ya. Padahal Jokowi aja bilang semua data lewat BPS. Jangan tiap menteri punya data sendiri, akhirnya simpang siur. Itu di atas aku sertakan linknya, silahkan masnya baca dulu. Basis datanya tetap BPS. Cuma Pak Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR meluruskan kesalahan interpretasi Pak Anies dalam membaca data BPS. Tim Anies mumpung yang dibisikin juga nggak paham lapangannya. Nonton itu pidato Menkyu Sri Mulyani di DPR tentang panjang jalan yang dibangun masa SBY dan Jokowi. Panjang jalan dibangun masa SBY 4 kali lipat masa Jokowi. Menkyu-nya Jokowi tuh yang ngomong. Ada linknya mas. Jika berupa video panjang tolong kasih tahu pada menit berapa Bu SMI mengatakan seperti yang Anda katakan. Soalnya ini aku lihat pada link video di bawah ini tepatnya mulai menit. Yang jelas gini loh, yang jelas entah itu menurut Anies Baswedan SBY yang membangun jalan terpanjang lah, bahkan 7,5 kali lipat dari Jokowi. Tetapi yang jelas masyarakat saat ini bisa merasakan dampak infrastruktur yang dikebut oleh Presiden Joko Widodo. Jadi menurut saya sangat simpel sekali lah. Entah data BPS yang salah, entah Kemenpu PR yang salah, tidak usah didebatkan. Karena masyarakat bisa menilainya sendiri, bisa melihat dengan jelas apa yang selama ini Presiden Jokowi lakukan pada jalan-jalan di pedesaan, jalan-jalan nasional. Karena saya sendiri pun juga merasakan dampak dari pembangunan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia di masa pemerintahan yang pertama dan yang kedua. Saat ini Indonesia juga sudah berbenah, jalan-jalan juga sangat mulus dan cukup bagus.